Awal tahun 2021, negara Indonesia dilanda musibah. Saudara-saudara dan teman-teman kita di berbagai daerah membutuhkan bantuan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, persembahan kita minggu ini akan kita berikan kepada mereka yang dilanda bencana di berbagai daerah. Untuk adik-adik sekolah minggu, Jemaat Elim Balikpapan, persembahannya bisa ditransfer ke rekening Bendahara SMGT Jemaat Elim Balikpapan di bawah ini, atau dikumpulkan ke koordinator kelompok masing-masing. Dan untuk adik-adik sekolah minggu selain Jemaat Elim Balikpapan, silakan berkoordinasi dengan guru-guru sekolah minggu di jemaat masing-masing ya. Mari kita tetap berdoa agar Tuhan tetap menjaga dan memulihkan negara kita, negara tercinta, Indonesia. Shalom, halo adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggunya. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai pelayanan kita pagi hari ini, mari kita minta pertolongan dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan telah menuntun dan menyertai kami sepanjang istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan boleh memungkinkan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan beribadah sekolah minggu, kami akan melayani anak-anak sekolah minggu. Kami mohon Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun menyertai kami, supaya kami boleh melayani dan berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Sertai kami ya Bapa dari awal sampai selesainya, baik kami yang akan menjadi liturgis, pembawa firman dan juga pemain musik. Tuhan berkati dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, halo adik-adik, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wow, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh dikumpulkan kembali walaupun masih di rumah kita masing-masing. Nah, walaupun kita masih pakai masker nih ya, coba deh semuanya tersenyum. Ya, kakak Sentis senyumannya. Ini dong. Kan nggak kelihatan kayak Angel pakai Iya. masker. Wah, walaupun pakai masker, tapi saat kita tersenyum kelihatan dari mata kita. Ya, kalau kita sudah tersenyum pagi ini, tandanya kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur boleh bangun, dan terlebih khusus kita boleh berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semua sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, dalam hitungan ketiga semuanya berdiri ya. 1, 2, 3. Semua berdiri. Kita memuji Tuhan, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan puji Gloria, bergandeng tangan semua,
Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah. Coba deh kita melihat keluar rumah. Bisa lewat pintu atau lewat jendela. Coba adik-adik perhatikan di sekitar adik-adik semua. Apa ya yang adik-adik lihat? Lihat apa? Kak Sentis, coba kalau Kak Sentis lihat keluar, lihat apa aja ya? Lihat ada tanaman, Kak. Wah, ada tanaman, ada apa lagi? Masa tanaman aja? Kalau di rumahku, aku pelihara anjing. Oh, ada yang lihat anjing karena pelihara anjing di rumahnya. Ayam? Ayam ada juga. Ayam ada juga. Ada yang lihat gunung tidak? Atau laut? Ada yang dari rumahnya bisa lihat gunung atau laut? Ada ya pasti ya, kalau rumahnya dekat laut ya. Terus kalau kita lagi ke pintu kita merasakan sejuk sekali. Apa itu yang kita rasakan? Angin. Ada angin. Wah, pokoknya banyak ya yang bisa kita lihat keluar. Ada matahari, langit, awan, semuanya bisa kita lihat. Nah, adik-adik tahu bahwa itu semua adalah ciptaan Tuhan. Semua bumi dan segala isinya adalah punya Tuhan. Kita bersyukur Tuhan berikan kepada kita semua untuk bisa kita nikmati seperti udara tadi kita nikmati. Selain kita nikmati, Tuhan juga mau supaya kita jaga dan pelihara. Seperti pembacaan Mazmur kita saat ini. Yuk adik-adik yang sudah siapkan Alkitabnya, kita buka pembacaan Mazmur kita ya. Dari Mazmur 89 ayatnya yang ke-12. Mazmur 89 ayatnya yang ke-12. Sudah dapat semua? Kalau sudah, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Amin. Wah, Tuhan kita sangat besar ya, karena Dia sudah menciptakan bumi dan segala isinya. Seperti lagu kita ini, Allahku besar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengasihi kami semua sehingga hari ini kami boleh menghampiri Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami semua supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati ibu guru kami yang akan menceritakan cerita firman-Mu, biarlah boleh bercerita sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita. Iya, sudah siap semua? Iya. Halo, nama saya Pikuk 3. Saya adalah sebuah kapal. Tugas saya membawa orang-orang yang mau menyeberang ke seberang.
Suatu hari saya membawa orang-orang untuk menyeberang danau. Tidak lama kemudian angin topan mengamuk. Gelombang laut mengamuk. Saya terombang-ambing. Makin lama air makin banyak masuk. Orang-orang yang ada panik. Semua panik karena angin topan dan gelombang laut. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, peristiwa seperti itu dialami oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya pada saat menyeberang danau. Gelombang laut mengamuk, angin topan mengamuk dan mengombang-ambingkan kapal yang ditumpangi oleh Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-murid berusaha untuk mengeluarkan air. Mereka panik. Sementara murid-murid melihat Yesus di mana ya? Yesus tidak ada. Ternyata Yesus sedang tidur. Yesus kelelahan karena seharian melayani orang-orang banyak. Murid-murid sangat panik. Mereka ketakutan. Lalu membangunkan Yesus. Guru, tolong kita binasa. Yesus bangun dan menegur murid-murid. Yesus menegur murid-murid yang tidak percaya. Kenapa kamu takut? Kamu tidak percaya? Iya, mereka takut. Padahal Yesus ada bersama dengan dia. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus berkata, kenapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Iya. Sesaat Yesus menyuruh angin topan dan ombak laut berhenti. Maka kapal menjadi tenang. Mereka yang melihat peristiwa itu sangat takjub. Mereka heran. Kenapa angin kencang dan ombak taat kepada Yesus? Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semua alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Semua yang diciptakan taat dan tunduk kepada Tuhan. Karena itu ketika Yesus memerintahkan angin ribut dan ombak itu berhenti, maka berhentilah. Iya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kalau kamu takut, berdoa kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan menjaga dan menolong kita selalu. Datang kepada Tuhan, berdoa. Dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menjaga kita. Amin. Cerita kita hari ini judulnya Yesus meredakan angin ribut. Terambil dari Injil Matius. Ya, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27.
Yang kakak mau bacakan di sini dari ayat 25 sampai ayat 27. Iya. Kakak baca dan adik-adik semua perhatikan ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun patuh kepadanya?" Amin. Adik-adik yang manis, mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas. Aktivitas pada minggu ini yaitu membuat perahu dari kertas. Seperti video berikut ini. Halo adik-adik, ya aktivitas kita minggu ini seperti yang sudah kakak Siantis tadi bilang, yaitu kita akan membuat sebuah perahu kertas. Nah, kertas yang akan kita gunakan yaitu kertas lipat seperti ini. Bisa juga menggunakan kertas biasa. Nah, pasti adik-adik yang sudah sekolah tahu nih cara buatnya gimana. Kalau yang belum tahu, yuk kita lihat caranya bagaimana. Itu dia caranya bagaimana membuat perahu kertas seperti ini. Gampang kan? Selamat mencoba dan mengerjakan di rumah. Aktivitas kita minggu ini untuk 2 minggu ke depan. Jadi dikumpulnya paling lambat hari Rabu tanggal 3 Februari dan bisa langsung dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Selamat mengerjakan ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan cerita, sudah melihat video aktivitas, dan saatnya yuk kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita berikan persembahan, kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Kakak Angel bacakan ya, yang berbunyi, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Kita akan berikan persembahan sambil menyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti
Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memuliakan dan memuji Engkau pada pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan ibu-ibu guru kami yang selalu setia mengajar kami. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, lindungi supaya mereka tetap sehat dan tetap setia untuk menjadi guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Ada yang bersuka cita karena ulang tahun, Tuhan berkati. Ada yang bersuka cita karena mereka boleh mendapatkan sesuatu yang baik dari orang tua, Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami, Tuhan berkati kedua Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang menjadi gembala buat kami, Tuhan berkati mereka, jaga mereka, berikan kesehatan, jauhlah dari virus corona, supaya kedua pendeta kami boleh setia untuk menjaga dan menggembalakan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati supaya virus corona ini cepat berlalu dan kami boleh leluasa untuk melakukan aktivitas, terlebih untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah, bencana gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat, bencana banjir yang ada di Kalimantan Selatan, dan masih banyak di tempat-tempat lain. Tuhan berkati dan lindungi mereka semua. Tolong mereka Tuhan lewat orang-orang yang bisa menolong mereka. Dan kalau bisa Tuhan juga melibatkan kami untuk bisa menolong dengan apapun yang bisa kami lakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami, berikan kesehatan kepada mereka supaya mereka tetap sehat untuk mendidik dan menjaga kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat sekolah kami, walaupun kami hanya bisa belajar dari rumah, tapi kami percaya Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap melindungi kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Tuhan, kami berterima kasih juga untuk ibadah kami pada pagi ini. Tuhan berkati supaya Tuhan berkenan. Tuhan, ini doa kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita semua berdiri dan kita mendengarkan perintah dari Tuhan dari Matius 8 ayat yang ke-26. Kita buka bersama Matius 8 ayat yang ke-26. Kakak Sentis akan bacakan untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, baik hujan, badai maupun angin topan, Tuhan juga yang menciptakannya. Nah, Tuhan juga punya kuasa untuk menghentikan itu semua. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut ya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu Jangan Takut. Jangan
Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan sepanjang kami boleh melayani anak-anak sekolah minggu-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami lakukan pelayanan kami hari ini, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ni hao Barcelona. Matius 5 ayat 9. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Share. Shalom, nama saya Edward dari kelompok Pasar Baru. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 5 ayat 9. Dialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Terima kasih. Matius 5 ayat 9. Bahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Terima kasih, Sang Sehat. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah semua orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak
Allah. Amin. 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Shalom, nama saya Gabriel. Saya dari kelompok Pasar Baru. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Kepras. Saya di kelompok Pasar Baru. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Terima kasih. Nama saya Nelson dari Gunung Kawi. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Terus 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Halo teman-teman, namaku Gracio. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Selamat sore. Hari ini Ibu dan saya akan mengamalkan ayat Quran dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Nama saya Andre. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Terima kasih. Nama saya Eca. Nama saya Lofi dari Gunung Kawi. Ayat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai,
akan disebut anak-anak Allah.